Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab 12, yaitu penentuan harga atau tarif pelayanan publik. Nama saya Aisyah Melia dengan NPM 2312-904P. Salah satu masalah pengelolaan keuangan daerah yang tidak kalah pentingnya dengan masalah-masalah manajemen keuangan lainnya adalah pembuatan keputusan untuk menentukan harga jual atau tarif pelayanan publik. Masalah ini seringkali sangat rumit dan perlu mempertimbangkan banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang harus dipertimbangkan misalnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pelayanan atau cost of service, pendapatannya yang ingin diperoleh dari penyediaan pelayanan dan sebagainya. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang juga harus dipertimbangkan dalam penentuan harga pelayanan antara lain faktor ekonomi, sosial, dan politik. Faktor-faktor sosial yang perlu dipertimbangkan misalnya apakah harga pelayanan yang ditetapkan dapat menimbulkan ekses sosial yang negatif, misalnya menimbulkan keresahan dan gejolak masyarakat. Sedangkan faktor politik terkait dengan keberterimaan secara politik atas kebijakan harga pelayanan tersebut. Pelayanan publik yang bisa dijual. Setiap penyediaan pelayanan publik sebenarnya membutuhkan biaya pelayanan, cost of service production. Biaya penyediaan pelayanan publik pada prinsipnya dapat didanai melalui dua sumber, yaitu penarikan pajak dan penjualan pelayanan tersebut kepada masyarakat sebagai pengguna jasa publik. Beberapa pelayanan publik yang dapat dijual antara lain, yang pertama, pelayanan penyediaan air bersih, pelayanan transportasi publik, pelayanan pos, pelayanan telekomunikasi, pelayanan listrik dan energi, pelayanan penyediaan perumahan masyarakat, pelayanan tempat rekreasi atau pariwisata, pelayanan pendidikan, pelayanan jalan tol, pelayanan irigasi, pelayanan pemadaman kebakaran, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pengolahan sampah. Dasar penentuan harga atau tarif pelayanan. Penentuan harga atau tarif suatu pelayanan tidak dapat dilakukan secara sembarangan berdasarkan subjektivitas pimpinan saja, melainkan harus memiliki dasar yang rasional dan objektif. Hal-hal yang dapat dijadikan dasar dan penentuan harga pelayanan antara lain: satu, pendapatan yang diinginkan, meliputi pendapatan bersih setelah dikurangi biaya atau laba yang ingin dari pelayanan tersebut. Yang kedua, pendapatan bersih yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD). 2. Biaya untuk menghasilkan pelayanan, meliputi total biaya untuk menghasilkan pelayanan, komponen-komponen biaya untuk menghasilkan pelayanan. Yang ketiga, produk pelayanan, meliputi harga produk pelayanan yang logis untuk diterapkan, harga pelayanan yang sudah sepadan dengan kualitas pelayanan, adanya diskriminasi produk pelayanan sehingga diperlukan diskriminasi harga. Yang keempat, pada pasar pelayanan, meliputi permintaan terhadap produk pelayanan yang elastis dan inelastis, pelanggan atau pengguna layanan tersebut, keberadaan produk pelayanan di pasar yang homogen dan heterogen, persaingan dalam penyediaan pelayanan tersebut. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah teori ekonomi yang mengemukakan kepekaan permintaan terhadap perubahan harga suatu barang atau jasa. Sedangkan permintaan yang elastis adalah apabila terjadi perubahan harga tidak akan begitu banyak mengubah volume permintaan. Contoh permintaan yang elastis adalah permintaan pada barang atau jasa yang merupakan kebutuhan sekunder. Sedangkan permintaan yang inelastis adalah permintaan pada barang atau jasa yang merupakan kebutuhan primer atau pokok. Bisa dilihat di gambar elastisitas permintaan. Biaya produksi pelayanan. Penentuan harga pelayanan memiliki keterkaitan yang erat dengan informasi tentang biaya yang menghasilkan pelayanan. Dalam hal ini, perlu mengidentifikasi dan dihitung secara cermat dan akurat mengenai struktur biaya. Struktur biaya merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan harga jual. Yang dimaksud struktur biaya adalah komposisi antara biaya tetap dengan biaya variabel. Pemerintah perlu menekan biaya pelayanan agar mampu memberikan pelayanan publik yang murah dan berkualitas. Penentuan harga pelayanan publik. Terdapat beberapa metode dalam menentukan harga pelayanan publik, yaitu gross margin pricing, yang kedua full costing pricing, yang ketiga direct cost pricing, yang keempat time and material pricing,
Yang kelima, upside cost pricing. Yang keenam, target pricing. Yang ketujuh, marginal cost pricing. Gross margin pricing. Metode penentuan harga jual dengan gross margin pricing pada umumnya digunakan oleh perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang tidak membuat sendiri produk yang dijual, tetapi hanya membeli dari pemasok atau supplier, kemudian menjualnya kepada pelanggan. Penentuan harga dengan metode gross margin pricing dilakukan dengan cara menambahkan persentase tertentu di atas harga pokok. Persentase markup meliputi dua komponen, yaitu bagian untuk menutup biaya operasi dan bagian yang merupakan laba yang diinginkan. Full cost pricing. Metode harga jual dengan metode full costing adalah penentuan harga jual yang mempertimbangkan seluruh jenis biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel, untuk menghasilkan barang dan jasa. Harga jual ditetapkan dengan cara menghitung semua biaya untuk membuat produk, barang, atau jasa. Biaya produksi ditambah persentase keuntungan atau margin ditambah biaya operasi. Metode full cost pricing dapat diformulasikan sebagai berikut: biaya produksi total ditambah kali margin kali biaya produksi total ditambah biaya operasi. Direct cost pricing berbeda dengan metode full cost pricing yang mendasarkan harga jual dengan memperhitungkan semua biaya atau full cost, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Metode direct cost pricing menetapkan harga jual dengan memperhitungkan biaya variabel saja. Oleh karena itu, metode direct cost pricing juga disebut variable cost pricing. Metode ini pada umumnya diterapkan pada produk yang diproduksi tetapi melebihi daya serap pasar karena overproduksi, atau bisa juga karena memanfaatkan kapasitas yang menganggur. Produk tersebut kemudian dipasarkan pada pasar yang berbeda, namun dengan tidak merusak pasaran produk di pasar bebas. Metode ini juga dikenal dengan nama marginal income pricing karena hanya memperhitungkan biaya-biaya yang berhubungan secara proporsional dengan volume atau penjualan sehingga menghasilkan tambahan pendapatan, marginal income. Time and material pricing. Selain metode full cost pricing dan direct cost pricing, terdapat pendekatan yang lain dari penentuan harga jual yang disebut time and material pricing. Metode time and material pricing banyak digunakan pada perusahaan jasa seperti perusahaan servis kendaraan, notaris, percetakan, konsultan, dan sebagainya. Oleh karena itu, metode ini pada prinsipnya juga bisa diaplikasikan pada pemerintah daerah yang juga memiliki kemiripan dengan organisasi jasa. Dalam metode ini, harga jual atau tarif pelayanan ditentukan dari upah tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan ditambah dengan margin tertentu untuk menutup biaya overhead dan memperoleh laba. Subsidies cost pricing. Metode harga jual produk barang atau pelayanan dengan subsidies cost pricing adalah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan seluruh biaya dikurangi dengan subsidi yang diberikan. Jika pada metode yang lain, pada umumnya harga jual dihitung dengan menambahkan margin atau markup atas biaya yang terjadi. Pada metode subsidi cost pricing justru dikurangi atau dilakukan markdown terhadap total biaya produksi barang atau pelayanan. Subsidies cost pricing banyak dilakukan pemerintah, misalnya dalam penentuan harga jual pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, harga pupuk dan produk pertanian, listrik, penduduk miskin, transportasi kereta api kelas ekonomi, harga bensin, dan sebagainya. Target pricing. Target pricing adalah penentuan harga barang atau pelayanan publik yang sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga justru biayanya yang harus ditekan melalui NCNC. Target pricing bisa terjadi karena dua sebab, yaitu 1. Adanya persaingan yang tajam dalam pasar persaingan sempurna sehingga harga pelayanan ditentukan harga pasar. Satu penyedia pelayanan tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyedia layanan publik menjual harga pelayanan pada tingkat tertentu. Marginal cost pricing. Metode marginal cost pricing adalah penentuan harga jual yang menyatakan bahwa harga jual atau tarif yang dipungut harus sama dengan biaya untuk melayani tambahan konsumen atau marginal cost.
marginal cost pricing memperhatikan biaya operasi variabel dan biaya overhead semi variabel yang terjadi ditambah dengan biaya penggantian atas aset modal yang sudah usang dan biaya penambahan aset modal untuk meningkatkan kapasitas produksi yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Diferensiasi harga pelayanan publik. Untuk jenis pelayanan publik tertentu, harga pelayanan dapat dibedakan antara pengguna satu dengan dan yang lain, atau dengan kata lain terdapat diferensiasi harga. Mereka yang menikmati pelayanan lebih baik atau lebih banyak dapat dikenakan harga atau tarif yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dalam pelayanan kereta api terdapat 3 kategori pelayanan, yaitu kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Ketika kelas tersebut berbeda pelayanan yang dinikmati penggunanya. Karena perbedaan pelayanan yang dinikmati tersebut, maka dapat diterapkan diferensiasi harga terhadap 3 jenis kelas tersebut. Contoh lain, pada perusahaan PDAM, perusahaan bisa menerapkan diferensiasi harga berdasarkan kemampuan masyarakat untuk membeli, bukan karena perbedaan kualitas air yang diterima pelanggan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.